Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Kurniawati dengan NIM C0C0 21004. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai hukum perdagangan internasional. Adapun poin-poin yang akan saya bahas, yang pertama itu definisi hukum perdagangan internasional, yang kedua tujuan hukum perdagangan internasional, yang ketiga asas dan sumber hukum perdagangan internasional, yang keempat prinsip hukum perdagangan internasional. Yang pertama, definisi hukum perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan antar negara atau pemerintah negara dengan negara lain yang menjalani suatu hubungan perdagangan yang sesuai kesepakatan antar kedua belah pihak yang melakukan perdagangan internasional tersebut. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perseorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing negara. Adapun motifnya adalah memperoleh manfaat perdagangan atau gains of trade. Yang kedua, ada tujuan hukum perdagangan internasional. Yang pertama, perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. Yang kedua, mencapai perdagangan internasional yang stabil. Yang ketiga, menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lain. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, ada meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Yang kesembilan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. Selanjutnya itu ada asas dan sumber hukum perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional dikenal dengan istilah kontrak dagang. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Dengan demikian, kegiatan ekspor dan impor suatu negara bisa berjalan dengan tertib tanpa ada pihak yang dirugikan. Aturan pembuatan kontrak dagang ini juga ada dalam hukum dagang internasional. Selanjutnya perlu diketahui asas-asas dalam kontrak dagang, khususnya untuk melindungi hak dan kewajiban baik penjual maupun pembeli. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak. Yang kedua, ada pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antara negara atau perdagangan internasional. Yang ketiga, asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. Yang keempat, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Sumber hukum dari perdagangan internasional ini tidak dapat dipungkiri bahwasanya perkembangan hukum perdagangan internasional sangat signifikan, di mana kebutuhan negara untuk menyejahterakan bangsanya menjadi pendorong utama hukum ini. Akan tetapi, definisi dari hukum perdagangan internasional ternyata tidak mempunyai pengertian konkret. Adapun yang menjadi sumber hukum perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Yang kedua itu hukum kebiasaan internasional. Dalam studi hukum perdagangan internasional, sumber hukum ini disebut juga sebagai lex mercatoria atau hukum perdagangan atau the law of the merchants. Ketentuan lex mercatoria dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional. Misalnya berupa klausul-klausul kontrak standar atau kontrak-kontrak di bidang pengangkutan. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Sumber hukum ini adalah akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan. Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini antara lain prinsip itikat baik, prinsip paskasan servanda, dan prinsip ganti rugi. Yang keempat, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Sumber hukum ini dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, seperti yang dikenal dengan sistem hukum common law. Jadi ada semacam kewajiban yang tidak
mengikat bagi badan-badan pengendalian untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Yang kelima, kontrak sumber hukum perdagangan internasional yang sebenarnya merupakan sumber utama dan terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat oleh para pedagang sendiri. Kontrak tersebut ialah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Yang keenam, hukum nasional signifikan. Hukum nasional sebagai sumber hukum perdagangan internasional tampak dalam uraian mengenai kontrak. Peran hukum nasional akan mulai lahir ketika timbul sengketa sebagai pelaksana dari kontrak. Dalam hal demikian, pengendalian atau badan arbitres pertama akan melihat klausul pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya. Yang keempat, prinsip hukum perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldstein, ada 3 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu pertama, prinsip dasar kebebasan berkontrak. Kebebasan ini mencakup bidang hukum yang cukup luas, meliputi kebebasan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak. Dalam prinsip kebebasan berkontrak ini termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa, dengan serta mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuatnya. Yang kedua, prinsip dasar pasca sunt servanda. Prinsip ini adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan iktikat baik. Yang keempat, prinsip penyelesaian sengketa melalui arbitres. Arbitres dalam perdagangan internasional adalah merupakan forum penyelesaian sengketa yang umumnya digunakan. Klausul arbitres sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksanakannya perdagangan internasional. Dalam komunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya Heidi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.